friend, selamat datang di Skin Talk Klinik Estetika Dr. Avandi di episode ke-13 bersama saya Dr. Dewi dari Klinik Estetika Dr. Avandi cabang Denpasar, Bali. Pada episode Skin Talk hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang vitamin yang kamu butuhkan agar terhindar dari virus dan kulit juga tetap awet muda. Oke, Kada Friend, sekarang ini banyak sekali peningkatan wabah virus corona di Indonesia dan itu juga sangat meresahkan ya Kada Friends. Dalam menghadapi kondisi seperti ini menjadi sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Gimana sih caranya yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin. Terus kemudian Kada Friend sendiri tahu nggak sih, selain membantu tetap fit, tetap sehat, tetap optimal, konsumsi makanan tinggi vitamin itu juga bisa membuat cantik dan terlihat awet muda. Nah, setiap orang pasti tidak ingin dong tampilannya menjadi lebih tua, apalagi dia lebih tua dari umur gitu kan. Jadi sebelum usianya tampangnya malah lebih tua, kulitnya tampak lebih tua. Penuaan kulit pada dasarnya terjadi akibat dua hal. Yang pertama karena memang terjadi secara alamiah dari dalam tubuh. Bisa karena memang ada penyakit, kemudian gangguan sistem imun, dan lain-lain. Yang kedua, bisa karena pengaruh lingkungan dan gaya hidup atau lifestyle sendiri. Jadi, aktivitas yang kena sinar matahari yang sering banget terpapar, kemudian polusi, kemudian perokok, kurang tidur, kemudian minum alkohol, terus kemudian nutrisi dari makanan sehari-hari juga sangat mempengaruhi. Untuk itu, nutrisi yang tepat dapat menjauhkanmu dari proses penuaan kulit. Lalu, vitamin apa yang dibutuhkan untuk menghindar dari virus dan kulitmu juga tetap awet muda? Nah, berikut ini akan saya bantu untuk menjelaskan jenis-jenis vitamin yang dapat menjaga daya tahan tubuhmu sekaligus juga mempercantik kulitmu dan menjaga untuk tetap awet muda. Yang pertama adalah vitamin C. Jadi vitamin C adalah antioksidan terbaik yang sangat-sangat baik untuk membasmi radikal bebas pada tubuhmu. Vitamin ini membantu dalam proses pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Pada kulit sendiri, vitamin ini membantu untuk menstabilkan struktur kolagen yang ada di bawah kulit. Kemudian kolagen yang seperti saya pernah bahas dalam proses tanam benang adalah protein yang berperan untuk menjaga kekenyalan kulit dan menjaga kelenturan. Kalau jumlah kolagen pada lapisan kulit menurun, otomatis kerutan akan muncul banyak pada kulit. Nah, jadi kita membutuhkan vitamin C ini pastinya untuk menstabilkan kolagen kita. Contoh sumber makanan yang tinggi vitamin C, pasti semuanya udah tahu ya Kada Friends. Biasanya yang agak kecut-kecut biasanya pada buah-buahan yang agak masam, jeruk, kiwi, stroberi, lemon, anggur, tomat, pepaya, jambu, kemudian cabai, brokoli, dan masih banyak lagi yang bisa kamu konsumsi setiap harinya. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah mengkonsumsi itu setiap harinya gitu. Yang kedua adalah vitamin E. Vitamin E ini di dalam tubuh dia membantu meningkatkan pembentukan sel-sel limfosit, yaitu sel-sel yang sel-sel dari sel darah putih yang bertugas untuk melawan dan mencegah proses infeksi dari bakteri dan infeksi dari virus. Dia nanti bekerja sama nih dengan vitamin C. Vitamin ini juga membasmi radikal bebas yang ada pada tubuh kita dan menjaga juga menstabilkan struktur kolagen yang ada pada tubuh kita, yang ada pada kulit kita. Kemudian vitamin E ini sebenarnya lebih banyak terkandung dan ditemukan pada sayur-sayuran dan juga berbagai vegetable oil seperti minyak gandum, kemudian minyak biji matahari, kemudian minyak zaitun, kemudian minyak kelapa, kemudian almond oil, dan hazelnut oil.
Kemudian di vitamin E ini juga bisa terdapat pada jagung, kacang-kacangan, kemudian toge, kemudian kacang tanah, almond, hazelnut. Kalau kamu suka makan kacang-kacangan lagi diet, itu juga bagus, vitamin E-nya tinggi, alpukat dan ikan salmon. Oke, sudah jelas tadi ya yang saya jelaskan makanannya apa aja nih gitu kan. Itu bisa kamu konsumsi sehari-hari dan itu cukup sebenarnya untuk tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah vitamin A. Untuk vitamin A ini dia adalah mikronutrien yang penting untuk penglihatan. Jadi untuk indera penglihatan kita. Kemudian untuk tumbuh kembang tubuh kita juga sangat penting. Dia dikenal sebagai vitamin anti-inflamasi. Jadi vitamin untuk anti peradangan tubuh kita. Jadi kita sudah tahu sendiri, jadi vitamin A sebenarnya bagus untuk proses menekan proses peradangan. Jadi kalau kita misalnya kena influenza, biasanya ada proses peradangan di saluran pernafasan kita, di hidung, di tenggorokan, itu juga pasti akan terjadi proses peradangan. Nah, vitamin A ini bisa bagus untuk dikonsumsi untuk menekan proses peradangan tersebut. Jadi banyak banget turunan vitamin A atau disebut biasanya kita sebut karotenoid. Jadi yang sangat bermanfaat untuk tubuhmu, bisa beta karotin, astaxanthin, kemudian lycopene. Jadi kalau kamu minum vitamin yang ada kandungannya yang tadi saya sebutkan, jadi itu sudah mengandung vitamin A. Sangat bagus untuk meningkatkan pertahanan di lapisan dasar kulit yang dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV atau ultraviolet. Kemudian sinar matahari ini kan sangat toksik pada kulit kita dan dia sangat tidak bagus untuk kulit kita dan menyebabkan proses penuaan pada kulit gitu. Beta karotin sendiri bisa ditemukan di wortel yang berwarna kemerahan gitu ya, wortel, labu, ubi, mangga, pepaya. Ditemukan di salmon, lobster, kemudian udang, ragi, kemudian rumput merah yang rumput laut yang berwarna merah atau red algae. Kemudian lycopene sendiri biasanya memberikan warna pada buah yang terkandung pada buah, wortel, semangka, dan pepaya. Untuk vitamin A, C, dan E sudah jelas ya. Sekarang kita yang keempat, kita masuk ke vitamin D. Vitamin D pasti semua udah tahu. Kalau kulit kita sendiri ini sebenarnya sudah bisa membentuk vitamin D melalui bantuan sinar matahari. Jadi kenapa sekarang ini banyak disarankan kita untuk berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Cuman hindari wajahmu karena nanti yang kita takutkan adalah proses hiperpigmentasi. Ya, jadi malah nanti muncul flek, atau kalau enggak saat kita berjemur pakailah sunblock ya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Terus vitamin D ini sendiri selain dapat dibentuk sendiri oleh tubuh, dia bisa didapatkan dari makanan sih sebenarnya, dari kandungan ikan dan dari kuning telur. Kemudian beberapa produk bisa di susu, sereal, margarin, kini juga mengandung dan diperkaya vitamin D. Zat ini sangat berperan dalam respon imunitas tubuh kita. Jadi vitamin yang tadi saya sebutkan itu sangat baik untuk meningkatkan proses imun kita. Di samping itu, beberapa riset juga menyatakan bahwa vitamin D dapat dari kerusakan akibat UVB dan sangat mencegah terjadinya kanker pada kulit kita. Namun sebenarnya asupan vitamin dan makanan saja sih tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kulitmu. Kedafren sendiri juga sangat disarankan untuk rajin merawat kulit, seperti melakukan treatment, kemudian merawat kulit kita dengan cuci wajah, kemudian pakai krim, pakai sunblock seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk mendapatkan perawatan yang tepat pula, Kedafren bisa berkonsultasi dengan dokter, konsultasi online yang bisa dilakukan di mana saja. Sekarang sudah merebak konsultasi online di mana-mana karena memang kita tidak disarankan untuk berada di luar ya. Kemudian Kedafren juga bisa datang di cabang Keda terdekat untuk mendapatkan treatment yang sesuai dengan kebutuhan kulit Kedafren sendiri. Oke, itu aja yang bisa saya share, saya bisa infokan ke Kedafren sekalian. Untuk pertanyaannya bisa ya. Saya ada 3 pertanyaan dok ya. Oke. Yang pertama,
Berapa banyak kandungan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh agar terhindar dari virus dan kulit tetap awet muda? Terus yang kedua, selain mengkonsumsi vitamin, adakah cara yang wajib kita lakukan agar terhindar dari virus dan kulit tetap awet muda? Terus yang ketiga, Dok, adakah jenis vitamin khusus untuk orang yang rentan terkena virus, seperti anak kecil atau orang tua, agar tidak mudah terkena virus ya, Dok ya? Oke, jadi kalau untuk pertanyaan pertama, kandungan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi untuk dari angka kecukupan gizi sendiri sudah dijelaskan kalau untuk porsi atau kandungan vitamin C berapa miligram per harinya. Kalau untuk anak di atas usia 1 tahun kebutuhannya 40-45 miligram per hari. Kalau untuk remaja lebih dari 12 tahun sekitar 65-90 miligram per hari. Kemudian untuk dewasa biasanya 75-90 miligram per hari. Kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui pastinya jauh lebih besar porsinya dan dosisnya, karena untuk si bayi juga kebutuhannya lebih tinggi. Kemudian untuk yang kedua, selain vitamin gitu ya, selain vitamin, cara yang wajib dilakukan ya pastinya banyak. Yang jelas sih olahraga secara teratur, kemudian selalu berpikir positif, hindari stres, kemudian menjaga kebersihan tubuh, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian juga perbaiki lifestyle kita. Itu aja. Terus kemudian adakah jenis vitamin khusus untuk orang tua yang rentan kecil atau orang tua agar tidak mudah terkena virus? Kalau untuk anak kecil di bawah 1 tahun, biasanya kalau masih menyusu, ASI, sebenarnya ASI itu sudah sangat komplit isinya, sebenarnya sudah cukup. Kalau misalnya tambahan biasanya untuk anak biasanya atau orang dewasa pun kita tambahkan biasanya kandungannya bagus untuk menghindari untuk tidak mudah terkena virus. Yang jelas sih ada vitamin khusus, semuanya yang tadi saya sebutkan sebenarnya bisa kita konsumsi dari makanan yang kita makan tiap hari. Sudah kita bisa temukan, karena sekitar 90 mg vitamin C itu setara dengan 2 buah jeruk. Kita sudah makan itu sudah cukup, tidak perlu suplemen-suplemen seperti itu gitu kan. Kecuali memang kita tidak bisa makan yang tadi saya sebutkan buah-buahan kayak gitu tidak lengkap ya, mungkin ditambah dengan suplemen atau injeksi vitamin. Oke, itu aja. Ada lagi Pak pertanyaan yang ini? Ya, Dok. Dari Instagram. Instagram. Saya membacakan pertanyaan sekaligus mengumumkan kemenangan pertanyaan terpilih dari Kedap Friend via Instagram yang berhak mendapatkan free voucher konsultasi dokter dan voucher masker vitamin C. Jadi pertanyaan pertama ya. Oke. @syafa.id_madu. Dok, selain vitamin, adakah treatment di estetika Dr. Afandi yang bisa membantu kita mencegah virus? Terus yang pertanyaan kedua, Dok, @gamanayasa. Dok, apakah benar berjemur di bawah sinar matahari pagi termasuk vitamin yang kita butuhkan untuk mencegah virus? Oke, pertanyaan pertama, selain vitamin, apa sih yang ada di kedak untuk meningkatkan sistem imun ya, untuk mencegah virus? Jadi dari Kedah sendiri kita menyediakan proses layanan atau imun booster. Jadi isinya adalah vitamin C 1000 mg. Jadi dosis tinggi yang bagus untuk tubuh kita, sekaligus juga bagus untuk menjaga kulit tetap sehat dan awet muda. Jadi ini bisa bisa diambil, bisa dilakukan, bisa di klinik atau bisa home care. Jadi kalau misalnya Kedap Friend yang ingin mencoba, bisa nanti kontak konsultasi online, bisa juga, atau bisa langsung ke Kedah terdekat di cabang di kota Anda. Yang kedua, berjemur. Iya, kalau berjemur tadi memang seperti yang saya bilang, berjemur adalah membantu sinar matahari itu memberikan bantuan untuk tubuh kita memproduksi vitamin D sendiri. Jadi vitamin D ini juga sangat bagus untuk proses meningkatkan imun di tubuh kita. Jadi memang berjemur kita sarankan biasanya sih setelah jam 10, cuma 15-20 menit cukup, tidak usah terlalu lama. Terus kemudian selama berjemur ingat tubuh kita juga
kita terutama ya, jadi pakai sunblock, kemudian kulit juga dilindungi pakai sunscreen, pakai sunblock, tirai sinar matahari, wajah juga kalau bisa berjemur, wajah tidak diarahkan kena sinar matahari, kalau tidak nanti malah jadinya yang kita takutkan adalah atau flek atau melasma. Nah, itu lebih susah lagi penanganannya nanti ya. Oke, selamat untuk Kedah Friend tadi yang menjadi pemenang di pertanyaan yang terpilih dari Instagram. Untuk Kedah Friend yang belum beruntung, jangan khawatir, masih ada banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah menarik dari Skin Talk episode selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Kedah Friend semua yang sudah menyaksikan Skin Talk episode ke-13 ini. Semoga semua yang tadi saya share, saya infokan bisa bermanfaat untuk Kedah Friend sekalian. Selain itu, untuk kamu semua yang ingin tampil cantik meskipun hanya di rumah saja, Kedah Friend tidak usah takut. Sekarang kita bisa menyediakan konsultasi online. Jadi kamu bisa melakukan konsultasi dokter online dari Estetika Dr. Afandi. Kemudian konsultasi dokter online ini hadir memberikan solusi digital untuk setiap permasalahan kulitmu secara gratis melalui foto konsultasi dan live video konsultasi yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun dan langsung ditangani oleh dokter profesional kami. Kamu bisa langsung melakukan konsultasi melalui website klinikestetika.com/consultation atau melalui aplikasi Estetika Mobile. Aplikasi download di Android maupun di iOS. Oke, cukup sekian Kedah Friends kalian. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Stay safe, jaga kesehatan. Bye-bye.